Kegagalan Liverpool di musim lalu menjadi tamparan keras untuk Jurgen Klopp. Pelatih yang identik dengan taktik cerdasnya ini langsung bergerak memperkuat skuadnya agar bisa terus bersaing. Keputusan berani juga diambil manajemen The Kop dengan mendepak para pemain berusia senja. Roberto Firmino, Jordan Henderson, serta Fabinho dipersilahkan angkat kaki dari Anfield Stadium. The Reds pun melengkapi kekosongan lini tengah dengan mendatangkan darah muda. Bagaimanakah kiprah Liverpool dalam meraih ambisi besarnya musim ini? Nasib sial Liverpool. Liverpool menjalani tahun yang kurang baik pada kompetisi musim 2022-2023. Skuad The Reds mengalami penurunan performa yang jauh merosot dari tahun-tahun sebelumnya. Di musim 2021-2022, Liverpool berhasil mencapai posisi runner-up Liga Inggris dan Liga Champions. Sayang, performa impresif itu gagal diulang pada kompetisi musim lalu. Anak asuh Jurgen Klopp hanya bisa menempati peringkat kelima di bawah Newcastle dan Manchester United. Banyak yang mengaitkan jika Liverpool mendapat kutukan 7 tahun Jurgen Klopp. Pelatih Jerman ini memang selalu gagal meraih kesuksesan saat memasuki tahun ke-7. Hal tersebut sudah terjadi saat Klopp masih menangani Mainz 5 dan Borussia Dortmund. Pada ajang Premier League musim lalu, penampilan Liverpool seringkali kurang konsisten. Bahkan mereka beberapa kali tumbang saat berhadapan dengan tim papan tengah. Sebagai contoh menghadapi Wolverhampton, Brighton, Brentford, hingga Leeds United. Performa impresif sebenarnya sempat ditunjukkan menjelang akhir kompetisi. Saat itu Liverpool meraih 6 kemenangan tanpa satu kekalahan pun di 9 laga terakhir Premier League. Namun pencapaian ini tak mampu mendongkrak posisi The Reds di klasemen akhir. Finish di peringkat 5 membuat Liverpool harus mengubur mimpi bermain di Liga Champions. Di kompetisi paling bergengsi ini saja, langkah The Reds hanya sampai di babak 16 besar. Mereka berhasil dikalahkan oleh Real Madrid dengan agregat telak 2-5. Di ajang FA Cup, langkah Liverpool juga hanya sampai di babak keempat, usai tumbang atas Brighton 2-1. Terakhir di Carabao Cup, Liverpool juga hanya sampai di putaran 4 setelah mengakui keunggulan Manchester City 3-2. Andrew Robertson mengomentari performa buruk The Reds di musim lalu. Musim ini kami tidak pernah menampilkan performa terbaik. Pada awal tahun, kami bertekad untuk bisa memulai dengan tekad baru. Namun semua itu tidak terjadi. Kami malah semakin buruk. Di liga kami tidak terlalu bagus. Kini kami tersingkir di 2 kejuaraan domestik, kata bek kiri Liverpool seperti dikutip BBC. Selain itu, Jurgen Klopp juga mengaku kecewa besar atas performa buruk timnya di musim ini. Ini bukan hasil yang kami inginkan, sedikit naik turun, saya tidak tahu hasil pertandingan sesungguhnya. Tentunya ini menjadi kekecewaan bagi kami, jelas Klopp. Setelah tampil mengecewakan di musim lalu, Jurgen Klopp bertekad membawa Liverpool bangkit musim ini. Salah satunya dengan mengembalikan The Reds ke pentas Liga Champions. Jika kami lolos ke Liga Champions, kami memiliki paket lengkap seperti pelatih, asisten, pemain juga tampak bersemangat, ujar pelatih berkacamata ini. Klopp juga menekankan bakal melakukan segala cara untuk mengembalikan marwah Liverpool. Pasalnya, skuad The Kop dihujat banyak pihak akibat penampilan buruk di musim lalu. Bukan hanya Klopp semata yang punya ambisi besar, para pemain Liverpool juga punya tekad yang tak kalah kuat. Sebut saja Trent Alexander-Arnold yang sudah memulai persiapan. Pemain Inggris ini sudah melakukan latihan ekstrim sebelum musim dimulai. Tujuannya demi meningkatkan kebugaran dan intensitas fisiknya sebelum menjalani pramusim. Alexander-Arnold sibuk mendaki gunung dan bersepeda untuk menguji kemampuan fisiknya. Pemain berusia 24 tahun ini bertekad menjadi bagian penting dari kebangkitan The Reds musim depan. Sementara Virgil van Dijk berjanji skuad Merseyside Merah bakal tampil beda musim depan. Kapten baru Liverpool ini optimis klub yang dibelanya akan membungkam keraguan. Kami harus percaya diri, terus percaya diri, dan juga belajar secara konsisten. Kami ingin kembali menjadi penantang gelar musim depan. Itu adalah tantangan yang ingin kami capai bersama-sama, ungkap Van Dijk. Musim persiapan. Selain melakukan beberapa persiapan matang, Liverpool juga melakukan revolusi di dalam skuadnya. Mereka memutuskan untuk mendepak pemain yang tidak masuk dalam rencana musim depan.
Total hingga saat ini Liverpool sudah melepas 10 pemain di musim panas ini, termasuk pemain pilar mereka seperti Roberto Firmino, Fabinho, Jordan Henderson, dan James Milner. Alasan klub melepas mereka tak lain karena mereka sudah tidak muda lagi. Selain itu, mereka meraup cuan sebesar 60 juta euro atau 1,5 triliun rupiah atas penjualan pemain kali ini. Manajemen The Reds mengaku tak siap ketika melepas para pemain pentingnya. Namun, Jurgen Klopp mengatakan hal tersebut penting dilakukan supaya ada perubahan di dalam skuad. Kami perlu melakukan perbaikan dan perubahan, dan kami akan melakukannya. Kami tak bisa melakukannya sekarang, tapi sudah jelas kami harus melakukan sesuatu di musim panas mendatang. Pendapat serupa diutarakan oleh legenda Liverpool yakni John Aldridge. Dia mengatakan, walaupun saat ini Liverpool kehilangan banyak pemain, tetapi dia percaya Klopp akan melakukan sesuatu. Pada awal keberadaan Jurgen di Dortmund, ia membiarkan 17 pemain pergi dan memasukkan 12 anggota baru. Saya yakin akan ada pemain yang datang dan pergi. Dia akan membawa 2 pemain baru dan mungkin akan ada 5 lain atau lebih. Jurgen Klopp segera menuntut tambahan gelandang baru usai kepergian beberapa pemain penting. Lini tengah harus diperkuat, itu sudah pasti. Kami harus bergerak di bursa transfer. Manajemen sedang mengusahakannya, tegas Klopp di bulan Juli lalu. Alhasil, manajemen bergerak dengan mendatangkan Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, serta Wataru Endo. Mac Allister jadi pemain termahal yang didatangkan dengan biaya 55 juta pound sterling. Sebelumnya, Allister menolak tawaran Manchester United dan Manchester City. Mantan pemain Brighton ini lebih memilih Liverpool karena yakin dengan proyek jangka panjang Klopp. Rasanya luar biasa bisa bergabung dengan klub sebesar Liverpool. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya tidak sabar untuk segera memulai. Sementara Klopp langsung memberi komentar pujian kepada sang pemain. Kita berhasil mendatangkan pemain bertalenta yang sangat cerdas dan punya teknik luar biasa ke dalam skuad. Saya sudah memantau Mac Allister sejak dulu. Dirinya pertama kali masuk ke Liga Inggris. Selanjutnya, manajemen Liverpool bergerak cepat mendatangkan Szoboszlai dari RB Leipzig. Gelandang asal Hungaria ini direkrut sebagai alternatif usai gagal memboyong Mason Mount. The Reds akhirnya menebus Szoboszlai dengan bandrol senilai 60 juta pound sterling. Saya sangat bersyukur manajemen telah merampungkan transfer ini. Kedatangan Szoboszlai adalah bagian dari proses jangka panjang klub. The Reds kemudian bergerak mendekati Romeo Lavia dari Southampton. Namun, manajemen Liverpool kesulitan memenuhi bandrol sang pemain senilai 50 juta pound sterling. Liverpool mundur dari perburuan Lavia dan beralih menawar Moises Caicedo dari Brighton. Padahal Caicedo diberandol lebih mahal sebesar 110 juta pound sterling. Manajemen The Reds sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Brighton. Klopp bahkan langsung menyambut Caicedo lewat panggilan video setelah kesepakatan dicapai. Namun, pemain asal Ekuador ini justru enggan pindah ke Liverpool dan lebih memilih bergabung dengan Chelsea. The Reds akhirnya memboyong Wataru Endo dari VfB Stuttgart. Pemain berpaspor Jepang ini ditebus dengan bandrol 16 juta pound sterling. Endo bahkan tidak menyangka bakal berlabuh ke Liverpool di musim panas ini. Jujur saja, saya mengikuti berita Liverpool sedang mengincar pemain yang berposisi di nomor 6. Saya pikir mereka akan segera mendatangkan Caicedo, tapi dia justru pindah ke Chelsea. Lalu saya berpikir kalau saya punya kesempatan, dan benar saja. Mereka menawarkan kesempatan itu pada saya, ujar Endo sedikit terkejut. Menjelang penutupan bursa transfer, Liverpool dikabarkan masih mengincar beberapa pemain. Nama Sofyan Amrabat dan Calvin Phillips dikabarkan masuk dalam daftar incaran. Jurgen Klopp berhasil menggunakan rekrutan barunya dengan cerdik di 2 laga pembuka Premier League. Pelatih asal Jerman ini masih mengandalkan formasi 4-3-3 sebagai senjata utama. Bahkan di laga melawan Chelsea, Klopp meracik komposisi gelandang baru. Dirinya memasang Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, serta Cody Gakpo di lini tengah. Mac Allister bermain sebagai gelandang bertahan tunggal, sedangkan Szoboszlai dan Gakpo dimainkan lebih ke depan untuk membantu serangan The Reds. Hasilnya tidak terlalu buruk. Skuad The Reds berhasil menahan imbang Chelsea di Stamford Bridge. Selanjutnya, saat melawan Bournemouth, Klopp kembali menggunakan susunan yang sama. Pasukan Merseyside tampil lebih dominan dengan meraih poin sempurna. Klopp berhasil membawa anak asuhnya menang dengan skor 3-1 di Anfield Stadium. Wataru Endo bahkan diberi kesempatan debut untuk menstabilkan lini tengah usai Mac Allister diganjar kartu merah. Gelandang asal Jepang ini tampil impresif meski hanya bermain 27 menit. Jamie O'Hara selaku pundit dari Talksport yakin Liverpool bisa meraih gelar Liga Inggris musim ini. Jangan terkejut jika Liverpool bakal ada di puncak klasemen akhir Liga Inggris nantinya. Mereka punya pemain yang bisa mencetak banyak gol.
Dan sekarang mereka punya lini tengah yang baru. Ada Trent Alexander-Arnold yang akan tampil luar biasa, begitu pula dengan Alisson Becker. Mereka akan jadi penantang gelar musim ini, ujar O'Hara. Dengan tambahan amunisi baru di lini tengah serta ambisi besar Jurgen Klopp, akankah Liverpool kembali bangkit di musim ini?